Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di hari ini, kita masih dapat bertemu pada hari yang cerah ini, dan selawat serta salam kita aturkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau, berkat jerih payah beliau, berkat kerja keras beliau, maka kita dapat merasakan indahnya Islam dan indahnya persaudaraan antar kaum muslimin dan muslimat. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin", yang artinya sesungguhnya menuntut ilmu itu kewajiban dari seluruh orang muslim atau muslimin dan muslimat. Kenapa hal tersebut dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ilmu itu sendiri merupakan hal yang penting yang ada dalam hidup kita, baik kita sebagai umat muslim maupun kita sebagai manusia. Kita ambil contoh kemajuan teknologi di zaman sekarang, di mana kita bisa bertatap muka dengan orang yang lokasinya jauh di sana, yang jauh dari lokasi kita, tapi kita bisa menghubunginya secara real time, secara satu waktu tertentu. Itu kenapa? Itu disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, yang artinya kita harus senantiasa berilmu untuk membuat inovasi-inovasi tertentu agar kita bisa menjadi bagian dari orang yang memajukan zaman. Dan sebagai orang Islam, kita tidak boleh kalah dari umat-umat lainnya untuk kita memajukan kehidupan kita, peradaban kita. Dulu sewaktu Islam sedang di masa kejayaan, ada di Andalusia, itu merupakan masa keemasan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Bayangkan saja, banyak buku-buku yang diterjemahkan dari Yunani, dari bahasa asing lainnya diterjemahkan ke bahasa Arab, lalu dipelajari oleh cendekiawan-cendekiawan muslim. Untuk apa? Untuk supaya memajukan umat pada saat itu. Ilmu merupakan suatu hal yang menjadi anugerah. Kenapa? Karena dengan ilmu derajat kita bisa naik, baik di mata manusia maupun di mata Sang Pencipta. Kemudian ilmu itu mampu membuat kita memiliki kedudukan, mampu membuat kita menjadi maju dari yang sebelumnya, mampu membuat kita berinovasi di tengah perkembangan zaman yang amat pesat. Ingatkah saudara sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah pernah bersabda bahwa tidurnya orang berilmu lebih utama atau lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Kenapa sampai Rasulullah berkata seperti itu? Itu merupakan efek atau dampak baik daripada ilmu, di mana ketika kita berilmu, tidur kita pun membawa berkah, membawa manfaat, karena kita tahu tata cara tidur yang benar, jam tidur yang benar yang membawa kebaikan dan kesehatan, daripada ibadahnya orang bodoh yang hanya asal-asalan, tanpa tahu dasar hukum, tanpa tahu dalil-dalilnya, dan tanpa tahu apa makna dibalik ibadah itu. Alkisah, di suatu perkampungan terdapat seorang anak, anggap saja Fulan. Ia merupakan anak seorang yang miskin, yang untuk makan saja pas-pasan. Namun ia begitu giat belajar hingga pada akhirnya dia mampu menyelesaikan sekolahnya, meraih gelarnya, kemudian ia mampu mendapatkan jabatan di suatu instansi. Maka
Itu merupakan dampak dari ilmu yang mampu menaikkan derajat seseorang. Kemudian ilmu mampu menjadi amal jariah bagi pemiliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya ketika seseorang meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Dari salah satu dari ketiga hal tersebut merupakan ilmu yang bermanfaat, di mana ketika kita memiliki ilmu kemudian membagikannya dengan orang lain, kemudian orang itu membagikannya lagi dengan orang lain dan itu bermanfaat, maka insya Allah akan menjadi amal jariah yang terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, meskipun nyawa kita, ruh kita telah diangkat dan telah keluar daripada tubuh ini. Ingatkah kita terhadap salah satu perkataan orang bijak pada zaman dulu, perkataan ulama bahwa utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, atau yang artinya tuntutlah ilmu dari dalam buayan, dari kita lahir sampai ke liang lahat. Yang artinya, yang maksudnya adalah bagaimana kita harus selalu haus akan ilmu, bagaimana kita harus selalu mencari, selalu penasaran untuk menambah ilmu kita, baik ilmu agama, ilmu umum, ilmu terapan, dan ilmu lainnya yang membawa manfaat serta membawa kebaikan bagi kehidupan kita pribadi dan bagi umat Islam dan umat manusia. Maka ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, kita berbagi kepada orang lain, insya Allah derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita ambil 3 kesimpulan, dan 3 kesimpulan ini dapat menjadi prinsip untuk kita dalam menjalani hidup. Yang pertama adalah kita harus selalu haus akan ilmu dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, bahkan sampai ke negeri Cina, dari buayan sampai ke liang lahat. Yang kedua, kita harus selalu memberikan manfaat baik bagi diri kita maupun kepada orang lain dari ilmu yang kita miliki, dari ilmu yang kita punya, yang kita dapatkan. Dan yang kemudian, yang terakhir, setelah memberikan manfaat dan dipraktekkan, maka kita harus membagikan ilmu kepada orang lain. Membagikan ilmu orang lain tidak akan menghabiskan ilmu kita, yang ada malah menambah khazanah pengetahuan kita ketika kita hanya memiliki satu sudut pandang, dan ketika kita membagikan ilmu tersebut insya Allah kita akan kaya akan sudut pandang yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja, sekian dari saya. Kesalahan datangnya dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.